Kita dipilih melakukan kehendak Bapa. Kita dipilih menggenapi firman-Nya, pergi dan menghasilkan buah tetap, kabarkan keselamatan, membebaskan tawanan, bekerja dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan. Kita dipilih melakukan kehendak Bapa. Kita dipilih menggenapi firman-Nya, pergi dan menghasilkan buah tetap, kabarkan keselamatan, membebaskan tawanan, bekerja dengan kuasa Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristuslah Tuhan di seluruh bumi. Oh, Yesus Kristuslah Tuhan di seluruh bumi. Yesus Raja, Dia telah datang. Yesus Tuhan memerintah kerajaan 1000 tahun damai, damai di bumi, damai di surga. Haleluya, praise the Lord. Shalom, shalom Elohim. Buat ketiga pribadi yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang memakai wadah-wadah manusia-manusia excellent, orang-orangnya rendah hati, orang-orang yang ditolak di atas muka bumi ini. Namun kepada mereka dipercayakan Roh Bapa Surgawi yang berdiam di dalam Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega Tuhan Yesus Kristus, berdiam di dalam wadah inkarnasinya, Saudara Aditya Nugrahanto, dan Roh Kudus, Roh kebenaran mempelai ilahi Bunda P. Hamdani, Malaikat Mary, Malaikat Kitab Wahyu, Sang Ratu Adil, yang sedang menghakimi dan menumpahkan cawan-cawan murkanya ke atas muka bumi ini. Ketiga pribadi yang esa datang melaksanakan misi kerajaan surga, mendirikan kerajaan 1000 tahun damai. Hanya melalui ketiga pribadi ini, kita akan mendengarkan seruan-seruan pertobatan, pemberitaan rahasia-rahasia kerajaan surga dibukakan, kerajaan 1000 tahun damai. Sementara di atas muka bumi ini sedang berjalan kerajaan Antichrist, kerajaan Dajjal. Maka kita melihat dunia tidak baik-baik saja. Kesan daripada turunnya ketiga roh yang maha kudus daripada surga ini bersama dengan para malaikatnya. Langit, bumi, dunia bergoncang, seluruh alam semesta jagat raya merayakan kedatangannya. Kita melihat laut bergelora, kita melihat angin badai, kita melihat puting beliung, kita melihat api di mana-mana, kita melihat hawa bumi, suhu bumi meningkat, dan banyak lagi perkara-perkara yang ajaib terjadi, di mana tanah-tanah terbelah. Kita juga melihat perkara-perkara yang tidak masuk di logika, yang dikatakan gila dan sesat, di mana ketiga pribadi yang esa, yang ilahi, membawa cahaya kemuliaan, membawa kerajaan terang, karena mereka adalah sang terang yang ajaib turun ke atas muka bumi ini. Barang siapa percaya kepada ketiga pribadi yang esa, yang sudah berinkarnasi dalam wadah-wadah manusia yang excellent di akhir zaman ini, kepada mereka dikaruniakan cahaya kemuliaan Tuhan yang gilang gemilang, yang akan dipertingkatkan dari waktu ke waktu. Baik kita berdiri di belakang cahaya matahari ataupun di bawah cahaya lampu, cahaya kamera telepon ini akan bereaksi. Ramai manusia logika tidak mempercayainya. Mereka mengatakan bermain-main dengan cahaya kecanggihan teknologi. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ramai orang percaya kepada kamera telepon canggih yang boleh menangkap
makhluk goib, boleh menangkap kuasa-kuasa gelap yang ada di sisi kiri kita, yaitu pekerjaan kuasa kegelapan yang kita sebut sebagai makhluk halus, boleh ditangkap oleh cahaya kamera. Nah, apabila hadirnya ketiga pribadi ilahi yang esa, mereka menunjukkan, mempamerkan kepada dunia bahwa ada cahaya kemuliaan melalui telepon ini. Mengapa digunakan telepon? Mengapa telepon ini digunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa di akhir zaman ini? Karena melalui kecanggihan teknologi ini yang dipakai oleh si jahat untuk menjatuhkan umat manusia yang bodoh, buta, tuli, dan telanjang. Namun Tuhan menterbalikkannya, memakai kecanggihan teknologi ini untuk memantulkan cahaya kemuliaan bahwa Sang Ilahi sudah ada di atas muka bumi ini, dan barang siapa percaya kepada ketiga pribadi yang esa ini, berdoa dan berpuasa, merendahkan diri, menangis di kakinya, berpuasa bukan sekali, berkali-kali, berpuasa bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun, mengkaji kebenaran firman Tuhan itu, menggali kebenaran firman Tuhan itu, mencari wajahnya bersungguh-sungguh, mencari wajahnya, di mana rohnya turun di atas muka bumi ini, di manakah ia sedang bekerja pada saat ini, di manakah pusat buminya, maka kepada mereka juga akan dikaruniakan cahaya-cahaya kemuliaan Tuhan yang gilang gemilang, bahkan cahaya yang dapat dilihat melalui meterai yang ada di dahi, bukan yang dicipta oleh manusia melalui arang tempurung, melalui abu yang mereka rayakan, melalui abu yang dioleskan di dahi, tetapi cahaya murni daripada dahi kita akan dipantulkan, daripada nur, daripada hati kita. Kiranya kita benar-benar menggali kebenaran yang sedang ditebarkan oleh ketiga pribadi yang berdiam di dalam Bapak Eman Lahagu, Saudara Aditya Nugrahanto, mempelai ilahi Bunda P. Hamdani. Maka kita akan melihat cahaya-cahaya kemuliaan Tuhan akan kita diberikan, dan kita tampil bersama dengan ketiga pribadi yang esa ini untuk masuk ke kerajaan damainya, bahwasanya kerajaan 1000 tahun damai sedang didirikan di alam roh dan di alam nyata, sedang terjadi dengan pesatnya pada saat ini. Dunia manusia tidak mengerti akan hal ini. Manusia hanya menguruskan yang kelihatan. Manusia sibuk melayani yang kelihatan, melayani darah dan daging. Tetapi ketiga pribadi yang esa datang menjadi hamba, melayani roh kita. Mereka melayani jiwa kita. Mereka juga melayani tubuh kita yang sekarat, tubuh kita yang sakit, tubuh kita yang telah mengambil cairan Lucifera, cairan penyelamat palsu itu. Tuhan datang memakai wadah inkarnasinya, Saudara Aditya Nugrahanto, dan dia memakai tanda binatang itu supaya apa? Supaya barang siapa yang percaya kepadanya akan mengalami penetralan darah. Darah yang kotor, darah yang hitam, darah kambing hitam ditukarkan kepada domba, darah domba yang telah disembelih di kayu salib dengan darah anak domba Allah. Darah kita dikembalikan kepada DNA ilahi. Maka kepada mereka dikaruniakan cahaya kemuliaan Tuhan, hak menjadi anak Tuhan kembali masuk ke kerajaan terangnya. Terpuji-pujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ketiga pribadi yang esa. Marilah kita mencari wajahnya dengan bersungguh hati. Marilah kita merendahkan diri selagi ada detik waktu ini, karena dunia tidak baik-baik saja. Saat kedatangan anak manusia, kita boleh melihat air seperti mana dunia ini dibuat seperti zaman Nuh. Air di mana-mana. Bencana demi bencana sedang terjadi di mana-mana di seluruh muka bumi pada detik waktu ini. Haleluya, praise the Lord. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya dimanapun kita berada. Haleluya, amin.